Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas Ilmu Perpustakaan 3 semester 1 UINSU. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh saya Anissa Salimah, teman saya Agustina Saragi dan Dedi Apriyadi Sitopu. Bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul di dalam suatu rapat dan berikrar: 1. Tumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Asal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya di daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda. Mempunyai akar dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kadukan Bukit Prangka tahun 683 Masehi di Palembang. 1. Bahasa Indonesia pada era kolonial. Bahasa Indonesia pada era kolonial sering digunakan tokoh-tokoh nasional sebagai alat propaganda untuk perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Hal ini dibuktikan dari beberapa tulisan, pidato, bahkan media pada saat itu. Contoh tulisan dengan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh tokoh untuk mempropagandakan perjuangan pribumi pada saat itu seperti ditulis oleh Ki Hajar Dewantara yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda. Ia menulisnya karena pada saat itu Belanda sedang merayakan kemerdekaan Indonesia. Dalam hal lain dapat dilihat dari propaganda Haji Omar Said Djoko Raminato melalui pidatonya. Dalam berpidato, bahkan ia sampai mengajarkan murid-muridnya termasuk Soekarno agar jika ingin menjadi pemimpin besar, maka menulislah seperti seorang wartawan dan berbicaralah seperti orator. Hal ini menandakan perjuangan Djoko Raminato mengenai bahasa sebagai tulisan maupun ucapan adalah memuat unsur propaganda terhadap pribumi untuk melawan Belanda. Selain itu juga ada media lokal yang menggunakan bahasa sebagai alat perjuangan dan propaganda. Medan Prijaji yang didirikan oleh R.M. Tirto Adiswerjo yang mengawali penggunaan bahasa sebagai alat propaganda seperti yang ditulis Pramoedya Anantathwer di dalam bukunya Sang Pemula
sebagai Minko dalam kisah tetralogi Burung. 2. Bahasa Indonesia pada era Orde Baru. Kejatuhan Orde Lama pada kisaran tahun 1966 akibat peristiwa kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto melalui peristiwa G30 SPKI membawa Indonesia memasuki transisi dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru merupakan rezim yang terkenal dengan karakteristiknya yang otoriter dan despotik. Pada masa pendudukannya, terutama dalam melegitimasi kekuasaannya, Orde Baru mendesain kebijakan yang sistematis, terselubung, dan tersentral melalui kebijakannya dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, dan budaya yang di dalamnya termasuk juga bahasa. Bahasa Indonesia pada masa Orde Baru memiliki sejarah besar dalam perkembangannya, yaitu berubahnya ejaan lama ke ejaan baru yang disempurnakan atau EYD dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada peringatan HUT Rakyat Indonesia ke-27. Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari Kepres nomor 57 tahun 1972 dan hasil kinerja dari Panitia Ejaan Bahasa yang dibentuk Orde Baru pada masa transisi kepemimpinan tahun 1966. Contoh pada era milenial ini yang terkenal dengan pesatnya teknologi dan arus informasi, para stakeholder menjadi status di media sosial mereka seperti Twitter, fanspage Facebook sebagai alat politik. Selain menggunakan bahasa dalam status media sosial sebagai alat politik, para politikus ini juga kerap membangun citra politik dengan menggunakan media. Mereka mengunggah foto di salah satu media viral seperti Instagram saat kunjungan di masyarakat, pidato kenegaraan, dan lain-lain dengan caption atau keterangan foto yang cenderung membangun citra mereka. Selain itu, di era bahasa memiliki penyelewengan. Makna yang sering diutarakan oleh kalangan masyarakat kita, seperti misalnya muncul istilah melempar bola panas. Selain aspek politik, di dalam aspek sosial masyarakat lebih miris lagi. Perkembangan bahasa Indonesia cenderung mengalami anarkisme bahasa jika dalam aspek sosial. Hal ini dapat dilihat dari fenomena hari ini bahwa penggunaan bahasa Indonesia seringkali digunakan sebebas mungkin dengan bahasa lain seperti fenomena kids zaman now. Setiap penyelenggaraan lomba kejuaraan seringkali menggunakan bahasa Inggris seperti Sudirman Cup Jakarta Fair atau dalam pengungkapan sukacita terhadap hari kelahiran seseorang dengan istilah yang datang dari bahasa Arab, contohnya Barakallahu fi ummat. Kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu perkembangan ejaan di Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen yang diterapkan pada tahun 1901 sampai dengan 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Salah satu contoh yang sudah saya lampirkan yaitu huruf Y ditulis dengan J pada masa itu. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Selandia yang diterapkan pada tahun 1947 sampai dengan 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen
Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan yang baru disebut ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Salah satu contohnya yaitu gabungan huruf U dan E dalam ejaan Van Hobbeisen diganti dengan huruf U saja dalam ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan pembaharuan yang diterapkan pada tahun 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Sewandi. Salah satunya yaitu gabungan konsonan J diubah menjadi huruf J saja. Selain itu, gabungan vokal I, au, dan oi atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, au, dan oi. Yang keempat ada ejaan Melindo yang diterapkan pada tahun 1961 sampai dengan 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1962. Dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan C seperti pada kata cinta diganti dengan C menjadi cinta. Yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK yang diterapkan pada tahun 1967 sampai dengan 1972. Pada 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Berikut beberapa perubahan yang sudah kami lampirkan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Masyur Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Sewandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami dua kali perbaikan, yaitu pada 1987 dan 2009. Berikut contoh perubahan yang terjadi. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, ejaan ini mengganti ejaan yang disempurnakan atau EYD. Perbedaan EYD dengan EBI. Tidak banyak perbedaan mendasar antara EYD dan EBI. Di antaranya yaitu penambahan huruf vokal diftong di E di EBI. Di EYD hanya ada 3, yaitu I, au, oi. Penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata, atau biasanya menggunakan huruf miring dalam EYD. Sedangkan pada EBI, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Terima kasih, inilah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.